Ya Gembala yang agung, tunjukkanlah kami Tuhan yang tersesat ini. Selidiki dan ujilah hati kami. Koresilah langkah kami Tuhan. Berikan petunjuk-Mu Tuhan. Tuntunlah langkah kami di dalam kehidupan ini. Jemaat yang terkasih, kita akan memasuki ibadah
Dan sebelumnya saya mengajak kita untuk merefresh, mungkin ada 2 lagu yang akan kita nyanyikan yang sebenarnya lagu lama, tapi mungkin jarang dinyanyikan, tapi saya percaya sebagian dari kita mengenal lagu ini. Lagu warisan gereja yang ada di dalam Kidung Jemaat dan di KPPK. Tapi saya mengajak kita untuk belajar. Datanglah ya sumber berkat. Kita akan belajar bersama-sama lagu ini. Dan lagu yang kedua nanti, Sucikan Hatiku Tuhan. Not sudah disediakan di layar, Bapak Ibu boleh belajar. Datanglah ya sumber berkat, ajarku memujimu, mengalir terus tak berhenti, sungai rahmat berkat-Mu. Biar ku dengar nyanyian merdu, dipuji malak surga. Puji Tuhan yang tebusku, tebus dengan kasih-Nya. Baik, yang kedua. Ku puji Kau penolongku, ku mau dekat padamu. Ku berharap Kau berkenan sampai tiba di surga. Diajariku yang tersesat, selamat dari murka-Nya. Dengan darah yang berharga, tebusku dari maut. Baik, yang ketiga. Tiap hari ku berhutang pada kasih rahmat-Mu, kebaikan-Mu mengikatku, tetap dekat padamu. Dalam dosa ku tinggalkan kasih Allah yang mulia. Ini hatiku ya Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Terima kasih. Ternyata banyak juga yang tahu, yang familiar lagu ini. Lagu yang kedua yaitu Sucikan Hatiku, Oh Tuhanku. Sucikan hatiku, oh Tuhanku, semua ku serahkan kepadamu. Pimpinlah hidupku ke jalan yang benar, sucikanku, oh
dosaku, ku taat perintah-Mu, sucikanku, oh Tuhanku. Bagi Bapak Ibu yang mungkin mau belajar lagi tentang lagu ini, lagu yang pertama tadi ada di dalam Kidung Jemaat nomor 240A, dan lagu yang kedua tadi ada di dalam KPPK nomor 274. Mari kita mengambil waktu teduh, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah. Kita tenangkan hati kita untuk boleh memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Nya. Jemaat yang terkasih, Shalom. Hari ini adalah hari terakhir di semester pertama tahun 2024, 30 Juni 2024. Saya percaya bahwa kita sudah melihat begitu banyak kebaikan Tuhan yang memeliharakan kita di paruh pertama di tahun 2024. Dan kita percaya bahwa kasih setia Tuhan juga akan terus memelihara dan memimpin kita memasuki semester kedua dan waktu-waktu yang ke depan. Jemaat sekalian, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Biar kita boleh mengimani dan mengikuti seperti pemazmur katakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berada di ambang pintu rumah Allahku daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kemurahan dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan kepada orang yang hidup tidak bercela. Ia juga tidak menahan berkat-Nya bagi kita, karena Ia adalah sumber berkat itu. Mari kita pujikan, datanglah ya sumber berkat. Datanglah ya sumber berkat, ajarku memuji-Mu, mengalir terus tak berhenti sungai rahmat berkat-Mu. Biar ku dengar nyanyian merdu dipuji malak sorga, puji Tuhan yang tebus dengan kasih-Nya. Ku puji Kau penolongku, ku mau dekat padamu. Ku berharap Kau berkenan sampai tiba di sorga. Dia cariku yang tersesat, selamat dari murka-Nya.
kasih rahmat Tuhan begitu besar. Kita berhutang kepada kebaikan-Nya. Tiap hari ku berhutang pada kasih rahmat-Mu, kebaikan-Mu mengikatku tetap dekat padamu. Dalam dosa ku tinggalkan kasih Allah yang mulia. Ini hatiku ya Tuhan, meteraikan bagimu. Jangan pernah ajariku tak tinggalkan kasih Allah yang mulia. Ini hatiku ya Tuhan, meteraikan bagimu. Ajariku tak tinggalkan kasih Allah yang mulia. Ini hatiku ya Tuhan, meteraikan bagimu. Ya, mari silakan duduk. Allah sudah memberikan begitu banyak berkat bagi kita. Bahkan pada akhirnya putranya yang tunggal diberikan untuk keselamatan manusia. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan kebutuhan kita. Dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang memberikan kesembuhan dikala kita memerlukan di saat kita sakit. Dia adalah Allah pelindung, batu kokoh perlindungan kita. Dikala kita letih lesu dan beban berat, Dia menyediakan dirinya bagi kita untuk memberikan kelegaan. Karena kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Kasih Allah tidak pernah habis. Selalu baru tiap pagi. Ratapan 3 ayat 23 katakan selalu baru, bukan selalu ada. Tetapi berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Karena kita perlu memuji berkat Tuhan. Kita perlu menghitung berkat-Nya yang berkelimpahan supaya kita boleh terus melihat dan bersandar kepadanya. Hitung berkat-Mu satu persatu. Yang mau bertepuk tangan silakan. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Baik, yang kedua. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memuji-Nya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Baik, ganti. Baik, yang ketiga. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terperi. Hitung berkat satu persatu,
persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat, hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Berkat Tuhan melimpah, amin Bapak Ibu sekalian. Kita akan melanjutkan pujian kita bersama dengan paduan suara diakonia. Kita boleh terus diingatkan untuk terus bersandar akan tangan Tuhan yang memelihara dan menolong hidup kita.
Puji nama Tuhan untuk pujian yang mengingatkan kita, diingatkan untuk terus mendengar suara Tuhan, sampai pada waktunya nanti Tuhan boleh berkata kepada kita, masuklah anakku yang kekasih. Kita akan masuk di dalam waktu pribadi kita bersama dengan Tuhan. Kita membuka diri kita. Saya mengingat minggu lalu Pendeta Erwin di dalam khotbahnya menyampaikan satu kutipan. Tidak ada yang salah mengejar pertolongan, mengejar berkat, mujizat Tuhan. Tetapi menjadi salah kalau itu yang kita tidak memiliki pengejaran yang tunggal akan Dia. Kita hanya mengejar berkat-Nya. Kita mendengar ini minggu lalu. Mari kita pagi ini boleh membuka diri di hadapan Tuhan. Seminggu yang sudah berlalu, bagaimanakah hidup kita? Apakah kita sungguh memiliki pengejaran akan Tuhan? Atau kita semata-mata mengejar hanya berkat dan pertolongan-Nya? Dengan rendah hati kita katakan kepada Tuhan, sucikan hatiku, oh Tuhanku. Mari dengan sepenuh hati kita katakan, sucikan hatiku, Tuhan. Sucikan hatiku, oh Tuhanku. Semua ku serahkan kepadamu. Pimpinlah hidupku ke jalan yang benar. Sucikanku, oh Tuhanku. Baik, yang kedua. Sucikan hatiku, oh Tuhanku. Ku mau turut selalu kehendak-Mu. Kaulah sahabatku yang pimpin hidupku. Sucikanku, oh Tuhanku. Saya mengajak jemaat bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan terus memohon, sucikan hatiku Tuhan. Sucikan hatiku, oh Tuhanku. Ku akan melihat seri wajah-Mu. Hapuslah dosaku, ku taat perintah-Mu. Suci. Mari kita menghadap Tuhan yang suci dan berkata pada Tuhan dengan teriakan dari hati kita, janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap aku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkau pertolonganku. Janganlah membuang aku. Janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dengan teriakan dan kerinduan kita memohon Tuhan terus menarik kita ke hadapannya. Mari kita berdoa di depan Tuhan, mohon pengampunan atas segala
kesalahan kelalaian kita, Tuhan pasti memulihkan. Tuhan pasti menghibur kita. Tuhan pasti menguatkan kita dengan anugerah-Nya. Engkau sudah melihat setiap hati kami yang meratap akan kegagalan, kelemahan kami. Kami ingin meraih segala sesuatu bagi diri kami sendiri. Kami ingin menjadi yang pertama. Kami menghindari banyak pergumulan, kesusahan demi kami sendiri. Ampuni kami. Ajarkan kami hidup di dalam pandangan kerajaan Allah. Hidup kami milik Tuhan. Seluruh apa yang Tuhan berikan kepada kami adalah kepercayaan Tuhan berikan kepada kami untuk kami gunakan. Untuk kami layani sesama kami. Di dalam pergumulan, penderitaan, kesendirian, keterbuangan dari orang-orang yang mereka harapkan. Pakai kami ya Tuhan, untuk bisa memperhatikan, mengasihi, menolong mereka yang dalam pergumulan. Tuhan pulihkan kami terlebih dahulu. Tuhan berikan kami firman-Mu terlebih dahulu. Sehingga kami boleh menyatakan penyertaan Tuhan, firman Tuhan, janji Tuhan kepada setiap orang yang kami temui. Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami, yang terus memulihkan kami. Kami rindu Allah Roh Kudus meneguhkan kami supaya kami melayani Kristus, memuliakan Bapa di surga seumur hidup kami. Terima kasih untuk pengampunan, kasih setia Tuhan dan berkat-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Amin. Firman Tuhan berkata, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah janji firman Tuhan bagi kita yang di dalam anugerah Tuhan. Mari kita naikkan respon kita dengan bersyukur. Kristus menebus kita. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi rahmat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan berikan anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Baca yang ketiga. Ku bersyukur bunga mawar meskipun ia berduri. Berkati pengharapanku diberi. Ku bersyukur saat susah dan damai di hatiku. Dia berikan pengharapannya. Ku bersyukur selamanya. Biarlah kita benar-benar bisa bersyukur selamanya dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya, orang yang sudah ditebus, mari kita bersama seluruh gereja milik Tuhan yang kekal mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dari mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan akan diberitakan melalui Guru Injil Johan Nugroho. Kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur buat hari ini kami boleh beribadah dan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami, menyentuh, menjamah, mengingatkan, menegur, menguatkan setiap kami. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya tersentuh dengan lagu dari Paduan Suara ya. 7 tahun lalu saya mendengar lagu ini, kalau nggak salah sebutan saya nggak salah Kanwei Eichu ya. Ya. Di Medan saudara, jadi saya langsung keingat Medan dan beserta makanannya ya. Langsung lapar saudara-saudara. Dan teringat banget dari kecil saya suka disipit-sipitin waktu sekolah di sekolah negeri, jadi pengen banget bisa Mandarin tapi ternyata nggak ada yang ngajarin, akhirnya belajar kungfu supaya bisa kalau dipalakin dilawan saudara-saudara. Saudara, saya tidak mendapatkan hospitality, keramahan ketika saya bersekolah karena ada bullying, karena sipit, sering diomong, wah kalau Johan ketawa kita sembunyi, begitu dia melek udah nggak ada. Saudara-saudara tahu itu, dan hari ini kita juga berkait dengan itu, hospitality saudara-saudara. Kita akan membuka Alkitab kita, tema hari ini adalah diberkati untuk memberkati. Matius 25 ayat 34 sampai yang ke-40. Saya akan bacakan buat setiap kita. Matius 25 ayat 34 sampai yang ke-40. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab dia, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kau lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara-saudara, tema ini adalah diberkati untuk memberkati. Sebuah undangan ketika saudara dan saya diberkati, maka kita dipanggil untuk memberkati. Tapi ketika saya melihat bagian ini, saya berpikir berbeda saudara-saudara. Karena ternyata di sini disebutkan di bagian yang ke-34, lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku." Jadi ada sebutan bagi orang-orang yang diberkati saudara-saudara. Sebutan bagi orang yang diberkati adalah ternyata orang yang diberkati itu adalah orang-orang yang menjadi berkat. Ya. Jadi bukan hanya diberkati untuk memberkati saudara-saudara, sehingga kita merasa terhibur, wah gue udah diberkati masa enggak berkatin orang lain. No. Yang disebut oleh Bapa sebagai orang-orang yang diberkati adalah orang yang memberkati. Bahkan bukan hanya memberkati, orang itu sendiri adalah berkat. Maka saya menyimpulkan bahwa yang diberkati itu berkat. Saudara saya yang nanti akan disebut oleh Bapa sebagai orang-orang yang diberkati adalah berkat buat banyak orang. Jadi kata diberkati dan menjadi berkat tidak bisa dipisahkan saudara-saudara. Orang yang dikatakan diberkati pasti menjadi berkat. Seperti juga orang yang dikatakan diampuni pasti mengampuni. Ini adalah sebuah kesatuan. Maka tidak perlu mengatakan diberkati. Hei kamu diberkati menjadi berkat. No. Kalau kamu disebut orang-orang yang diberkati, kamu adalah berkat itu buat orang lain. Maka
Maka dikatakan di sini, orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang diberkati adalah ketika aku lapar memberi makan, haus memberi minum, aku orang asing memberi tumpangan, telanjang memberi pakaian, sakit menjenguk, di penjara mengunjungi saudara-saudara. Saudara-saudara, ayat ini oleh penafsir menyatakan siapa? Seseorang yang paling kecil engkau melakukan untuk aku, kata Yesus ya. Ini beberapa penafsir mengatakan bahwa ini ditujukan kepada murid-murid Yesus. Karena murid-murid Yesus pergi nggak boleh bawa apa-apa. Hanya boleh pakaian apa adanya. Sehingga penginjilan pada masa itu berdasarkan hospitality. Berdasarkan keramahan rumah yang menyambut. Maka Yesus mengatakan ketika engkau bawa apa-apa kamu ketok rumah itu. Dan rumah itu membukakan rumahnya buat kamu, berkat Allah atas rumah itu. Tapi ketika tidak, kebaskan kaki dari debu dari kakimu. Karena ada penghukuman Allah bagi tempat itu, saudara-saudara. Jadi bagian ini orang yang paling hina berbicara siapa? Murid-murid Yesus. Jadi Injil dikabarkan tidak dengan kesombongan, tidak dengan keangkuhan, tapi dengan kerendahan hati sebagai pemberita-pemberita yang penuh dengan keterbatasan, yang mengharapkan belas kasihan orang. Ya, berbeda sekali, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, tapi ternyata apakah berarti ayat ini hanya ditujukan kepada murid-murid atau pemberita Injil atau hamba-hamba Tuhan? Ya. Apakah ayat ini tidak berarti kepada orang yang lain? Saudara-saudara, ketika saya melihat di sejarah gereja, no. Karena sebetulnya orang yang hospitable, kalau di dalam bahasa terjemahan Indonesia kurang bagus. Ramah tamah, nggak enak saudara-saudara. Ada terjemahan baru, kesanggerahan, kok kayak horor sedikit ya. Saudara, bukan cuma ramah tamah nyediain makanan, no. Hospitality dari philoxenia, philo itu cinta, xenos itu strangers, cinta orang asing, bener-bener asing. Orang-orang yang gak tahu dari mana, ketika dia lemah, maka dia akan disambut oleh orang-orang saleh. Karena orang saleh pada zaman Alkitab dikatakan adalah orang yang hospitable. Abraham adalah tokoh orang yang saleh. Karena ketika ada 3 orang asing, padahal itu malaikat, Abraham menjamu dia. Ya. Abraham menjamu dia. Dan juga Sodom Gomora dihukum karena Sodom Gomora orangnya itu nggak hospitable. Ada orang datang malah mau dibunuh, mau dilecehkan saudara-saudara. Tetapi Lot hospitable. Jadi orang-orang saleh adalah orang yang mempraktekkan hospitality. Ternyata saudara-saudara, kesalehan ini sudah ada di perjanjian lama. Dan Yesus mengulang, hospitality adalah ciri orang-orang Gentiles pada masa itu yang menyambut murid-murid Yesus, dialah orang-orang yang diberkati. Ya. Yang memperlakukan orang yang lemah. Saya percaya bagian ini tidak hanya dilakukan hanya untuk murid-murid Yesus, tetapi setiap orang lemah, strangers. Karena Allah kita adalah Allah yang menyambut, yang memberi tempat bagi orang-orang lemah. Memberi tempat Israel yang ditindas, yang disiksa, anak-anaknya dibunuh. Allah kita memberikan tempat, melepaskan mereka. Memberikan tanah Kanaan, hospitality, tanah yang dipenuhi susu dan madu. Sehingga mereka gak kelaparan, mereka benar-benar dapat makanan saudara-saudara. Jadi ketika kita melakukan hal-hal itu hal yang spiritual. Maka tidak heran di dalam tradisi gereja, first hospital, kata hospitality, jadi kata hospital, sayangnya kalau kita klik di Google hospitality, munculnya adalah hotel. Ya saudara-saudara, ya, hotel. Ya. Hospitality, first hospital pada tahun 370 didirikan oleh seorang bapak gereja yang bernama Basil. Dia Bishop of Caesarea. Dan dia memperhatikan, membangun hospital di samping gereja saudara-saudara. Hospital yang melayani apa? Melayani orang-orang sakit. Nggak cuma orang sakit. Jadi hospital pertama nggak cuma melayani orang sakit. Dia melayani orang sakit. Terus kalau ada orang yang di dalam perjalanan bisa mampir. Maka kalau kita lihat medieval movie ya. Kita lihat orang-orang kalau mampir bisa nginep di biara, di gereja. Dikasih makan for free saudara-saudara. Ya, karena mereka dianggap orang asing. Kadang-kadang ada di dalam gereja Katolik sampai hari ini biara-biara yang menerima orang asing, Anda boleh nginep di sana, nggak perlu bayar, nggak ditanyain namanya siapa supaya tetap strangers. Ada saudara-saudara, masih dipraktekkan sampai hari ini. Ya.
First hospital pertama kali didirikan oleh gereja. Ini awalnya saudara-saudara. Dan disebut sebagai storehouse of piety. Gudang kesalehan dan juga keajaiban dunia. Mengapa? Karena di situ tempat di mana orang yang tidak beruntung dapat memiliki sebuah kota untuk dirinya. Tidak lagi dibenci, disisihkan karena kesakitannya. Ya. Sayangnya hospital sekarang berbeda. Dan ada satu hospital, saya lupa abad berapa, 500-600, dia bisa kasih makan 3.000 janda, saudara, oleh gereja. Ya. Ini adalah bagian integral dari gereja karena kesalehan. Jadi saya percaya gereja mengikuti tradisi tadi, memperlakukan yang paling hina, yang paling telanjang. Karena apa? Sejak perjanjian lama ketika kita melihat Alkitab, itu dilakukan oleh Allah kita. Ya. Dilakukan oleh Allah kita, saudara-saudara. Allah kita menciptakan manusia dan manusia diberikan satu tempat yang penuh dengan makanan, tempat yang indah. Jadi kalau mau makan view-nya paling indah Taman Eden, saudara-saudara. Ada sungai, ada mungkin makan bareng sama singa. Ya kalau sekarang bayar singanya dikacain ya kan. Bayarnya mahal. Ada jerapah, ada buaya makan bareng. Oksigen yang sehat. Itu Tuhan mengasihi manusia. Memberikan tanah yang begitu indah. Dan bukan hanya itu, manusia diminta untuk mengerjakan. Kata menaklukkan itu sebetulnya lebih merules. Mengerjakan. Untuk apa? Untuk bisa memberi makan banyak orang. Jadi tugas manusia adalah mengolah bumi ini, memelihara bumi ini, bukan menjajah. Sayangnya ayat itu dipakai untuk penjajahan dari Eropa ke Indonesia, saudara-saudara. Ke negara-negara dunia ketiga. Ayat itu adalah untuk memberi makan supaya setiap orang merasakan berkat dari Allah yang hospitable terhadap umatnya. Tapi ternyata manusia melakukan kejahatan. Manusia mengambil yang tidak menjadi haknya. Dan di situ ternyata Allah kita adalah tetap Allah yang hospitable. Karena apa? Ketika manusia berdosa. Saya menggambarkan manusia mengalami penderitaan, embodied suffering. Suffering itu real secara fisik, saudara-saudara. Real secara fisik. Ya. Dan ini seperti yang dikatakan Yesus, manusia pertama sembunyi, terasing, ya, telanjang, sakit dia. Ketika dia melawan Tuhan, dia terpisah, dia sembunyi. Ketika sembunyi dia telanjang. Telanjang artinya apa? Vulnerable. Orang yang sampai nggak punya apa-apa, cuma telanjang, dia vulnerable. Dia gampang sekali rapuh, tersakiti, gampang kegores, saudara-saudara. Dan dia manusia yang pertama itu menyemenjarakan dirinya sendiri. Dia gak mau berjumpa dengan Tuhan yang penuh kasih. Karena perasaan yang bersalah, perasaan tidak berharga, perasaan tidak ada gunanya, perasaan sudah salah. Membuat dia bersembunyi, dan ketika bersembunyi sendiri dia akan lapar dan haus. Ini adalah gambar dosa. Dosa mengakibatkan keterpisahan, ketersembunyian, kesendirian, ketidakterbukaan untuk kasih Allah dikerjakan. Tapi Tuhan kita dengan tetap berkat-Nya mengatakan apa di dalam Kejadian 3 ayat 9. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Hai engkau yang bersembunyi. Yang kau gak ngerasa berharga. Yang kau tutupin karena kau ketika buka itu kau merasa dirimu gak berharga. Tuhan tanya, di mana engkau? Di mana engkau? Bukan demi mendakwa. Tapi demi menyatakan cintanya. Ya. Di dalam sebuah tradisi Yahudi, saudara-saudara. One of the highest mitzvot is that hospitality to strangers. Satu perintah yang tertinggi adalah beramah tamah terhadap orang asing. Orang asing, kalau zaman dulu asing, nggak diterima satu kota, mati dia, saudara. Banyak perampok. Maka dia harus nunggu di depan kota supaya ada masyarakat yang melindungi dia dari kejahatan. Ya. Jadi di sini apa? Diberkati untuk menjadi berkat. Berkat itu adalah hospitality. Filosenia, cinta orang asing. Menolong orang yang telanjang, lapar. Sudah di zaman ini banyak orang-orang yang telanjang, malu, sembunyi, nggak ada pertolongan. Kita juga baru dapat berita beberapa orang yang mengakhiri hidupnya karena pinjol. Apa yang dirasakan? Malu, telanjang.
Dan pinjol melakukannya dengan apa? Mempermalukan orang di hadapan umum supaya orang itu udah gak bisa hadapin siapa-siapa. Supaya malu dan lebih baik mengakhiri hidupnya. Hospitality bukan hanya memberikan pertolongan kepada makanan atau pendidikan atau sesuatu bagi orang yang nyata. Itu perlu saudara-saudara. Tapi di dalam rangka itu adalah untuk mengangkat derajat orang-orang yang terbuang, yang malu, yang hancur, yang tidak punya pengharapan. Itulah berkat. Dan berkat adalah hospitality. Jadi ketika kita berpikir saudara-saudara, dosa mengakibatkan apa? Ketidakadilan. Ada semboyan, rajin pangkal kaya. Betul gak? Banyak yang lebih rajin dari kita gak kaya. Ya. Betul gak? Anak kita pinter gak rajin, pinter bisa sukses. Bohong itu saudara-saudara. Banyak orang rajin tapi memang hidupnya. Karena sistem perekonomian yang sudah jatuh di dalam dosa. Yang kaya bisa kaya, yang miskin bisa miskin. Apalagi sekarang orang kaya semakin dibuat tidak puas dengan dirinya. Sehingga terus mengejar kekayaan, semakin jarak itu besar. Terjadi banyak ketidakadilan dan akhirnya ada orang-orang yang udah berjuang rajin. Yang terus-terus kerja mati-matian tapi tetap ada di sana. Sehingga mereka tertunduk malu, anaknya cuma bisa SD. Tapi ketika sebuah badan dari gereja misi bisa menyekolahkan anak yang tidak hanya SD, SMP, SMA, atau anak-anak yang tidak punya orang tua, yang dia merasa tidak diperdulikan, dia di panti asuhan, tapi ternyata ada gereja yang memberikan, dia tidak hanya memberikan pendidikan, dia mengangkat rasa malu orang, sehingga orang-orang sederhana bisa bersyukur kepada Tuhan, karena sekarang anak mereka S1, S2, dan mereka bisa tidak malu lagi mengangkat mukanya, dan bersyukur kepada Tuhan melalui tangan saudara dan saya. Amin. Tidak hanya memberi, tapi ada satu derajat orang yang diangkat dan tidak menjadi malu, dipulihkan hidupnya saudara-saudara. Saudara-saudara, berkat itu adalah hospitality. Dan tidak hanya itu. Ketika manusia merasa telanjang, Tuhan tidak comong, Adam, Hawa, di manakah engkau? No. Tuhan Allah membuat jubah kulit untuk Adam dan untuk istrinya, lalu mengenakan kepada mereka. Ya. Ternyata Tuhan tidak cuma lihat orang telanjang, cuma telanjang. Tuhan membuat jubah dan mengenakan kepada mereka yang telanjang. Saudara-saudara, pada zaman hari ini pun ada. Di zaman kuno saudara-saudara, kalau orang protes dia telanjang. Karena apa? Ini aku mengalami ketidakadilan sampai pakaian pun tidak ada di tubuhku. Tapi ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat jubah untuk orang-orang ini tidak dipermalukan. Untuk orang ini bisa berdiri dan tidak meringkuk tubuhnya, malu, dihina, merasa tidak berharga. Ya. Jadi hospitality berbicara apa? Hospitality berbicara breaking the power of shame. Saudara, dosa, Alkitab ditulis di dalam budaya ancient Near East, timur dekat kuno. Dosa itu tidak hanya digambarkan kesalahan. Dosa itu digambarkan dan diidentikan dengan shame atau rasa malu. Makanya gak heran, kita budaya timur ya. Ketika anak kita melakukan tindakan yang tidak ada terpuji, malu gak? Kita akan bilang sama anak kita, papa gak pernah ajarin kamu kayak gini. Sekarang kamu pinjam uang, kamu nipu orang, kamu bohongin orang. Papa malu. Makanya Alkitab ketika manusia berdosa dia langsung merasa malu. Dia bersembunyi, dia gak mau kelihatan saudara-saudara. Dan rasa malu ini lebih berat daripada rasa bersalah, betul? Rasa bersalah bisa kita tebus. Kita hutang, rasa bersalah kita tebus, kita gak malu saudara-saudara. Kita udah bayar 2-3 kali lipat. Tapi rasa malu ini, hukuman yang lebih berat. Yang saya katakan untuk pinjol itu pakai rasa malu. Semua kawan, semua tempat kerja, orang gereja, dihubungin semua untuk mempermalukan kita. Itu adalah penghukuman yang lebih berat. Ya. Dan ternyata Tuhan kita bukan Tuhan yang mempermalukan. Makanya gereja harus bertobat ketika kita shaming people, kita mempermalukan orang. Sehingga banyak orang yang merasa tidak berharga takut masuk ke pintu gereja karena mereka merasa tidak bisa mengangkat wajahnya, karena mereka tidak kudus, tidak suci seperti kita. Saudara-saudara,
Talmud, salah satu tafsiran kitab Yahudi mengatakan seperti ini. Great are act of kindness. For the Torah begins with an act of kindness and ends with an act of kindness. Kindness itu sesuatu yang besar, kebaikan, kemurahan hati ya. Karena Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dimulai dari tindakan kindness itu dan diakhiri dengan tindakan kindness. Apa tindakannya? It begins with God's clothing the naked and ends with His burying the dead. Moses. Dimulai dengan ketika Tuhan kasih pakaian Adam dan Hawa dan diakhiri Musa yang dikuburkan Allah. Makanya bagi orang Yahudi memberikan pakaian bagi orang yang telanjang dan menguburkan adalah bagian dari kesalehan dan spiritualitas yang penting, saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara, menutupi dari rasa malu, rasa bersalah. Ya. Rasa bersalah itu sulit. Rasa bersalah itu membuat orang mungkin tidak lagi datang ke tempat ini. Membuat orang bersembunyi dan merasa tidak ada kasih lagi. Saudara-saudara, saya pernah rasa malu ya. Nggak salah sih, karena bukan kesalahan saya. Ya, tapi salah juga sih kenapa saya nggak lihat-lihat. Waktu SD, ada pesta ulang tahun saudara saya. Dan saya udah disiapkan mama saya pakaian yang terbaik. Ternyata pembantu saya ada kesalahan, saudara-saudara. Dia setrika kelamaan, jadi celananya bolong. Dan ketika saya pakai, saya udah pede, udah kaca, wah kayaknya udah lumayan lah. Nggak kaya nggak apa-apa, tapi nggak malu-maluin mama. Dan saya pergi ke pesta itu, saudara-saudara. Celakanya ada teman saya yang resek. Dia tuh selalu menemukan hal-hal yang aneh. Dan dia melihat bagian pantat saya dan ada lubang di sana, saudara-saudara. Dan dia langsung pengumuman karena dia cukup aktif. Weh, lihat celana Johan bolong. Sampai hari ini saya masih malu loh, saudara. Mereka berkerumun lihat bolong. Waduh. Sejak itu saya kalau ngomong di depan umum malu, saudara, keringetan. Karena masa itu identik dengan saya diketawain. Itu bukan salah saya, nggak bisa hilang memorinya, saudara-saudara. Apalagi sebuah kesalahan yang kita perbuat. Tapi luar biasanya Tuhan. Tuhan tidak mempermalukan. Tapi Tuhan menutupi rasa malu itu. Dan dia memulihkan orang-orang yang malu yang terbuang. Dan itulah hospitality yang terbesar. Menyatakan cinta Tuhan. Sehingga orang-orang yang malu gak malu lagi. Saudara-saudara, ini sesuatu yang besar. Bagaimana kita sebagai gereja bisa seperti itu. Waktu kecil saya cukup kritis. Jadi waktu SMP saya bertanya. Ini kok di gereja pemberkatan beda-beda. Satu di gedung serbaguna, satunya di gedung ibadah. Saya tanya mama saya. Mah, kenapa satu diberkati di gedung ibadah, satunya di gedung gereja? Mama saya bocorin, oh yang di gereja sudah hamil. Yang gedung ibadah belum hamil. Oh, terus saya lihat yang di gedung ibadah, kok satu pakai cadar, satunya cadarnya dilepas, saudara-saudara. Saya tanya lagi, kenapa yang lalu pakai cadar, satunya dilepas? Oh, yang dilepas sudah seks pranikah. Jadi itu kayak diumumkan di publik loh, saudara-saudara. Begitu datang, udah dibuka. Oh, berarti sudah melakukan hubungan suami istri. Tapi sekarang enggak lah ya, bukan berarti yang keluar itu berarti sudah hamil atau seks pranikah, saudara. Kita sehingga apa? Orang-orang ini dipermalukan. Puji Tuhan sekarang tidak terjadi. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang menebus kesalahan dan memulihkan orang menjadi baru. Amin. Membuat orang-orang yang malu bisa berdiri tegak. Ya, aku punya kesalahan. Tapi aku dicintai Allah. Aku dipulihkan dan sudah ditebus. Maka kita kadang-kadang perlu. Mungkin banyak orang-orang malu datang ke gereja. Tidak bisa datang ke gereja. Tapi bagaimana saudara dan saya pergi ke tengah gelap itu. Memeluk, mendekap. Dan kamu sahabatku. Aku tidak akan malu dengan dirimu. Amin. Itu panggilan saya dan saudara. Karena itu adalah hospitality terbesar. Saya kenal seorang hamba Tuhan. Memimpin satu sekolah sebagai gembala. Celakanya anaknya malakin, anaknya majelis dan anaknya pelayan, saudara. Dia gembala gereja, anaknya mintain duit ke anak jemaat. Akhirnya ketahuan dan saya lihat hamba Tuhan ini luar biasa. Hamba Tuhan ini berdiri di hadapan guru, kepala sekolah.
Dan dia meminta maaf. Saya malu. Anak saya saya tidak pernah ajar, tapi sekarang saya malu. Saya meminta maaf sebagai gembala. Saya tidak bisa menjadi contoh buat bapak ibu guru di sini. Dan dia pulang, dia hukum anaknya. Kamu papa hukum 3 hari tidur di lantai tanpa bantal. Nggak tahu pakai bantal atau enggak ya, lupa. Pokoknya tidur di lantai. Anak itu jalanin. Hari pertama dia tidur di lantai, malam-malam papanya, sang gembala ini, tidur bareng di lantai. Selama 3 hari, papanya tidur di lantai. Karena papanya mau ada di dalam penghukuman. Papanya malu, tapi dia malu bersama-sama. Hadir itulah panggilan gereja saudara-saudara. Breaking the power of shame. Bukan mempermalukan orang, tetapi orang-orang yang malu, tertunduk malu ketika datang ke rumah Tuhan. Dicintai, dia merasa, oke, aku pernah bersalah, tapi sekarang aku dicintai dan aku berharga. Kesalahanku sudah ditebus oleh Kristus, amin. Saudara, ini adalah sebuah panggilan buat kita, saudara. Bagian yang terakhir. Ternyata kata berkat itu dari kata baruk. Baruk di Indonesia jadi berkah, barokah gitu ya. Saudara-saudara, kata berkah di dalam bahasa Yunaninya eulogetos, artinya bless atau give atau sesuatu yang buat orang wah pengen bagus banget. Tapi saya suka bahasa Ibraninya baruk, karena arti dari kata baruk itu artinya kneel, berlutut, to kneel. Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan mengatakan Tuhan memberkati kita, dia berlutut. Maka ketika Adam dan Hawa telanjang bersembunyi, nggak mungkin bersembunyi, saya bersembunyi telanjang. Tidak, saudara-saudara, pasti mengkeret. Tuhan harus berlutut memakaikan jubah itu. Karena kata blessing to kneel. Dan di sini justru saudara kita yang seberang, ketika menerima berkat Tuhan seperti bujangnya Abraham, langsung berlutut, betul? Saudara kita di seberang kalau dapat berkat Tuhan di pinggir jalan berlutut, di trotoar berlutut, di tempat Indonesian Idol berlutut, saudara-saudara. Karena berkat Tuhan itu dinyatakan ketika Tuhan mengatakan Tuhan memberkati. Tuhan berlutut memberikan hadiah buat Anda. Maka Anda menerimanya dengan berlutut. Jadi berkat itu tidak membuat kita sombong. No. Berkat itu membuat kita tahu Tuhan sedang berlutut memberikan anugerahnya buat kita dan kita terima dengan kerendahan hati. Dan di sini Tuhan menyembuhkan yang telanjang, saudara-saudara. Tuhan memberikan pakaian buat orang-orang yang malu, yang tertunduk malu, yang terbuang. Saya suka bagian ini di film Yesus dari kitab Yohanes. Ketika seorang wanita, semua orang mata mencibir, menyiapkan batu untuk merajam dia. Wanita kotor, wanita tidak baik. Ketika mereka menghujat itu, Yesus digambarkan film ini berlutut bersama-sama dengan orang yang dipermalukan. Bukan mempermalukan orang. Maka saya suka bagian lagu ini. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Salib itu berbicara apa? Salib itu dia menanggung dosa dan rasa malu kita. Ketika tahu manusia telanjang, Tuhan kita telanjang di atas kayu salib, diludahi, disiksa, dicemooh. Supaya apa? Aku tahu rasa dipermalukan, aku telanjang. Sampai mati dipermalukan. Untuk orang-orang yang dipermalukan jangan malu. Kamu punya teman. Aku bareng sama kamu. Tapi Tuhan yang dipermalukan itu bangkit dari kematian. Mengangkat wajah orang-orang yang percaya dia. Yang malu akan dibangkitkan dan tidak jadi malu. Saudara, saya sejak SD juara 2. Gak pernah juara 1, saudara-saudara. Entah kenapa saya berjuang keras, mentoknya 2. 2, 3, 2, 3. Puji Tuhan akhirnya SMA saya juara 1. Dari belakang, saudara. Ya, akhirnya saya beroleh juara 1. Dan saya tahu di hari terakhir penerimaan rapot itu saya lulus atau enggak. Saya takut banget. Tapi papa saya datang di samping saya.
ketakutan bareng sama saya, saudara-saudara. Padahal dia takut juga gak nyelamatin ya. Dan dia takut gitu, saya takut, dia sebelah saya diem doang. Papa yang sederhana, cuma lulusan SMA gak tahu pelajaran SMA. Dia duduk, dia takut. Dan saya gak pernah lupa sampai hari ini. Dia gak takut datang mengambil rapot anaknya yang juara 1 dari belakang. Saya dengar cerita anak lain, anak yang punya mobil mewah. Ketika anak itu nilainya 5, di mobil mewah itu sepanjang habis kelas, kepala anak itu bilang, goblok, malu-maluin, udah dibiarin les, kasih duit, beli semua mau. Bodoh, dan di mobil yang mewah dijedorin anak ini, kepalanya ketiba, buang. Tapi papa saya cuma duduk, ketakutan, bareng. Dasar saya anak yang nakal, saya buka amplopnya, saya bilang, Pak nggak lulus, wah dia down. Ya udah nggak apa-apa, lulus kok Pak. Wow, Tuhan kita hadir di dalam setiap orang yang pernah malu, yang pernah dipermalukan, yang pernah nggak merasa berharga untuk saudara dan saya merasakan cinta. Dan bagaimana gereja kita, setiap kita bisa bergandengan tangan jadi berkat saudara-saudara. Menyekolahkan, ada kita punya panti asuhan, bimbel untuk apa? Orang-orang yang mungkin tidak suatu hari akan berdiri tegak dan bersyukur kepada Tuhan. Karena berkat hospitality, anak-anakku tidak malu lagi. Orang-orang yang gak punya orang tua, berkat hospitality, dia bisa jadi orang tua yang juga bertanggung jawab bagi anaknya. Saya akan akhiri dengan diberkati untuk memberkati. Yang diberkati itu pasti menjadi berkat. Yang kedua, berkat itu hospitality. Orang yang diberkati adalah orang yang mempraktekkan hospitality kepada siapapun. Kadang kepada orang-orang di rumah kita, kita juga perlu mempraktekkan hospitality. Keramah tamahan, cinta. Dan hospitality yang tertinggi adalah merendahkan diri demi mengasihi mereka yang malu dan terbuang. Amin. Merendahkan diri, mengasihi mereka yang malu dan terbuang. Akhirnya mereka merasakan penebusan Tuhan atas hidup kita. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita. Saya dipaksa nonton anak saya film ini, saudara-saudara ya. Saya males dibayarin pakai uang saku mereka gitu. Jadi mereka mencoba menghospitality saya dengan uang saku mereka supaya papahnya nonton. Dulu saya diajak juga, mereka kecewa karena saya tidur saudara-saudara ya. Diajak nonton film Barbie, saya tidur. Akhirnya 3 hari saya omel, dibayarin tidur. Tapi kali ini saya nggak tidur. Dia seneng lihat papanya nangis ya. Saudara, di film ini sesuatu yang unik sekali. Seorang anak yang gak punya harapan dalam hidupnya. Tahu-tahu dia terinspirasi, gak ada kerja, gak ada masa depan. Dia terinspirasi sama sepupunya. Sepupunya itu jaga engkongnya dapat warisan saudara-saudara. Wah akhirnya dia, wah betul juga ya. Aku harus jaga engkong emakku. Apalagi dia baru tahu, emaknya kena cancer. Waduh bentar lagi mati nih. Wah begitu bentar lagi mati dia segera. Wah datang ke rumah amanya baik. Ya, nganter ke rumah sakit, ngasih makan. Wah dia baik banget karena dia nunggu warisan. Bagi saya film ini nilainya sangat Kristen ya. Nunggu warisan. Tapi ternyata emaknya seneng. Mulai emaknya curiga, apa ini cucu. Gak pernah datang, tahu-tahu nongol manis-manis. Tapi akhirnya omanya percaya. Dan ternyata ketika bagian warisan diberikan, ternyata warisan gak jatuh ke dia saudara-saudara. Dan dia marah, aku kurang apa? Dan omanya sedih. Dan akhirnya dia berhenti, dia pulang ke rumah, dia gak mau kasih uang. Gak mau jaga omanya. Sampai omanya masuk di panti jompo. Karena warisan diberikan kepada anak yang tidak bertanggung jawab. Dan ada anak yang kaya juga tidak mau memelihara. Tapi akhirnya hatinya yang udah bareng sama omanya lama tergerak dengan belas kasihan. Dan akhirnya anak ini yang awalnya baik, murah hati, supaya ada maunya. Kadang Kristen itu juga gak boleh gitu saudara. Wah gua tolong ya, gua kasih ya, supaya percaya Yesus. No. Kita memberi dan kita mengasihi karena cinta Yesus sudah gede buat kita. Amin. Kebaikan bukan alat untuk orang percaya Yesus. Kebaikan adalah integral di dalam diri kita sehingga kita mengasihi dengan cinta Yesus sehingga orang bisa merasakan cinta Yesus. Ya.
Bukan berarti nggak boleh beri-beri saudara. Gereja boleh beri, boleh apa. Tapi uji hati kita bagaimana cinta Yesus dinyatakan secara besar. Dan akhirnya anak ini udahlah jemput neneknya lagi. Dirawat sampai meninggal. Dan ketika meninggal baru dia sadar saudara-saudara. Ternyata dia nemuin buku tabungan. Ternyata neneknya sejak kecil udah tabungin uang yang jauh lebih banyak dari warisannya. Dan di situ dia tersentuh oleh kasih yang begitu besar. Dia yang pengen duit, yang pengen kekayaan, yang ngejar, gak capek-capek demi uang warisan itu. Tahu-tahu dapat uang banyak. Dan saudara apa yang dia lakuin? Dia tahu pesan neneknya pengen punya, kalau orang Chinese punya bongpai, saudara-saudara. Punya kuburnya itu biar bagus, karena setahun sekali keluarga itu kumpul. Neneknya pengen punya tempat bagus bukan karena tempat bagus, karena pengen ada kasih. Keluarga berkumpul lagi seperti dulu ketika masih sederhana, belum kaya-kaya. Dan anak ini menghabiskan uang tabungan dari neneknya untuk membangun kubur dengan senyuman. Bagi saya, cinta, hospitality nggak bisa dinilai dengan uang. Amin. Karena cinta itu lebih besar. Dan hospitality of God. Ketika Tuhan mengasihi kita, bukan supaya kita percaya kepada Dia. Tapi karena kasih-Nya yang besar, yang menyentuh hidup kita. Kita gak bisa menolak dengan cinta itu yang begitu besar itu. Dan kita berikan hati kita. Dan kita diminta Tuhan untuk jadi berkat. Hospitality bagi orang lain. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saudara-saudara. Pernahkah kita merasa malu dan dipermalukan? Ketika kita malu dan dipermalukan, adakah orang-orang, entah orang tua kita, saudara kita, sahabat kita, datang tetap bareng sama kita? Gak usah malu. I'm your friend. Aku tuh ayahmu. Aku ada buat kamu. Jika ada, ingat wajah itu, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Ketika aku malu, Tuhan kirimkan orang itu. Pernahkah saudara yang kesulitan? Gak ada jalan, gak berani cerita orang. Tapi ada orang yang hadir. Dengan senyumannya, dengan ketulusannya, dengan diam. Kalau ada, ingat wajah itu. Bersyukur sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Cinta Tuhan ada di sekitarku. Bersyukur buat orang-orang yang sudah pernah hadir di dalam rasa malu kita. Menolong kita di dalam kesulitan. Bersyukur buat mereka. Panggilan yang kedua, maukah saudara menjadi wajah-wajah itu? Yang suatu hari anakmu, keluargamu, saudaramu, sahabatmu, orang yang bekerja dengan engkau, rekanmu. Ketika diminta mengingat wajah yang memberkati mereka. Wajah Anda yang ada di sana. Maukah Anda menjadi wajah itu? Biarlah Tuhan memakai setiap kita. Menjadi wajah orang-orang yang diingat. Yang tidak mempermalukan orang. Yang menyembuhkan, mengangkat derajat orang. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang nyata. Di dalam kesulitan, pergulatan hidup yang kami sembunyikan. Ada orang-orang yang Tuhan kirimkan buat kami. Kami bersyukur buat wajah-wajah itu. Tapi kami juga mau Tuhan sebagai anak Tuhan. Memberkati adalah sebuah keniscayaan bagi orang-orang yang disebut diberkati. Biarlah wajah kami juga menyinari. Dengan wajah Kristus kami bisa menyinari. Wajah kami akan diingat orang-orang. Yang walaupun dengan kesederhanaan kami menolong. Mereka merasakan cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat jemaat Tuhan. Yang sedang di dalam kesulitan. Biarlah Tuhan juga kirimkan wajah-wajah. Yang untuk menolong dan menyatakan cinta Tuhan kepada mereka. Tuhan juga bisa kirimkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang mengingatkan kita sebagai orang yang diberkati Tuhan. Sepatutnya kita menjadi berkat bagi
sekeliling kita. Sekarang kita diberikan waktu untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Hari ini adalah minggu yang kelima, dan setiap persembahan yang dikumpulkan kita akan gunakan untuk pelayanan sosial, pelayanan diakonia melalui gereja kita. Kita mendukung begitu banyak pelayanan sosial, memberikan bakti sosial maupun bimbingan belajar di belakang gereja. Biarlah kita boleh memberikan dengan sukacita sebagai dukungan kita bagi pekerjaan pelayanan Tuhan melalui pelayanan sosial gereja kita. Mari kita nyanyikan pujian ini meresponi firman Tuhan. Kita mau menjadi saluran berkat bagi umat Tuhan, bagi sekeliling kita. Kita nyanyikan bait yang pertama. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Bait yang kedua. Beritakan tentang kasih Tuhanku, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupku. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Mari kita berdoa. Materaikan firman-Mu ya Tuhan, dan materaikan pujian yang kami nyanyikan agar itu sungguh boleh kami hidupi. Agar hidup kami yang sudah Tuhan berkati berkelimpahan, sungguh boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi lingkungan sekeliling kami, tempat kami bekerja maupun lingkungan sosial. Biarlah Tuhan, dikalau pagi ini kami juga boleh memberikan persembahan. Kami sedang belajar juga untuk boleh menyatakan iman kami akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga belajar untuk boleh menjadi berkat lewat persembahan ini untuk mendukung pelayanan sosial melalui gereja-Mu. Biarlah Tuhan ajar kami terus untuk boleh senantiasa mempersembahkan diri kami dan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Demi nama Yesus kami persembahkan persembahan ini. Amin. Terima kasih, silakan duduk.
kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan. Shalom, jemaat terkasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk ibadah yang sudah sampai sekarang kita disertai Tuhan. Terima kasih pada Guru Johan, juga rekan-rekan melayani, Pak Hendri, Ibu Liana, Bu Susanti, dan semua rekan melayani, khususnya juga paduan suara diakonia ya. Sebagian sudah keluar, nanti mau melayani Bapak Ibu semua di dalam pelayanan minggu kelima ini ada perjamuan kasih ya. Jangan buru-buru, kita mau sama-sama hospitality, saling ramah tamah ya, saling melayani, mengenal, supaya tidak ada orang asing lagi. Kita melayani orang asing, tapi dalam gereja jangan menjadi asing satu dengan yang lain. Nah, untuk itu saya ingin menyambut jika ada yang pertama kali hadir pada hari ini. Ada? Yang di atas? Oh ada, oke ya. Pak Paulus dan Ibu Fani ya. Tadi sudah janjian ya. Ya nanti setelah ini kita ketemu di ruang penyambutan jemaat ya. Jadi sekarang setiap minggu tim pemerhati juga menyambut jemaat yang baru atau yang kita kurang kenal ya. Kita kurang kenal. Setiap minggu tim pemerhati akan ngobrol dan mendoakan. Sampingnya Pak Subandi ada Ibu Meli sama Ibu Lili ya. Janjian Kamis tim mau ke rumah ya. Ya bersyukur Pak Bandi nanti ingetin juga ya. Itu dulu kita pernah ngobrol di sana. Oke jemaat sekalian, kita bersyukur hari ini ditekankan Kaleb jangan lupa 5 Juli ada nobar ya. Komisi Kaleb kadang-kadang lupa. Ya usianya lanjut, maklum ya. Ada rekan yang melayani katanya kalau besok dikatakan ada pelayanan ya. Ada pembesukan, dia bilang nanti besok ingetin lagi, kalau enggak saya lupa. Jadi hari ini diingetin, iya besok bisa lupa dia. Harus dikasih tahu lagi berapa waktu sebelumnya. Jadi Komisi Kaleb jangan lupa. Yang kedua ada penekanan untuk berita kebaktian doa, Rabu 17 Juli, ya jam 7 malam akan diadakan doa untuk mengutus anak-anak kita yang masuki usia kuliah. Ya dimanapun kuliahnya kita mau utus mereka, supaya mereka bisa menjadi saksi Tuhan, diperlengkapi di universitas atau sekolah tinggi yang lainnya. Nanti mereka bisa bertumbuh dengan iman dan kesaksian, juga boleh memperhatikan lingkungan di mana dia berada. Nah minggu depan akan diumumkan pelayanan sosial atau diakonia mengadakan nanti kunjungan ke panti disabilitas 20 Juli hari Sabtu. Banyak anak-anak yang ditinggal orang tua karena orang tuanya malu. Mereka yang Down syndrome, mukanya ada yang ganteng, tapi Down syndrome tidak punya kemampuan intelijensia yang cukup baik. Mereka ditinggal orang tuanya di rumah jompo, bukan rumah jompo ya, rumah panti asuhan. Ada sekitar 60-an anak di situ dirawat oleh suster yang mereka juga independen. Jadi teman-teman nanti akan mengundang dari diakonnya, mengundang jemaat. Ya, nanti pendaftarannya minggu depan.
Saya kira nggak ada warta yang khusus lagi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Silakan memberi salam satu ke yang lain dengan satu kerinduan berkenalan, mengenal lebih baik lagi, juga mendoakan, jangan lupa ya. Oh, ini tiap minggu di depan saya, di belakang saya, kiri kanan. Saya doakan walaupun belum kenal, supaya setelah didoakan dengan kasih nanti lama-lama kenal ya. Kita nggak bisa mendoakan kalau nggak punya kasih. Tuhan mengatakan bahkan musuh pun kita doakan supaya kita muncul kasih kepada mereka, dan itulah perhatian kita. Bila kita bersama-sama berdoa, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami dipulihkan dari dosa dan seluruh rasa malu kami. Kami diterima oleh Tuhan yang tidak memandang masa lalu kami, seberapapun buruknya kami di hadapan Tuhan. Bahkan sampai hari ini kami sering gagal, Tuhan terus memulihkan kami. Biarlah kami yang sudah dipulihkan mempunyai berkat terbesar, pengampunan dalam Kristus. Kami boleh berdiri melayani sesama kami. Pakai gereja-Mu Tuhan, melayani. Siapapun jemaat yang berpergumulan, berkekurangan di dalam pergumulan yang sangat berat. Tuhan biarlah pakai gereja-Mu untuk menolong mereka. Mengulurkan tangan, menopang mereka, membantu mereka, mengasihi mereka dengan sepenuh hati. Kami serahkan Tuhan setiap kami. Pakai gereja-Mu Tuhan untuk mengabarkan kabar baik kepada siapapun. Kabar Tuhan memperhatikan, mengasihi, mengunjungi setiap orang yang papa, tertekan, tersesat di dalam dosa. Janji Injil, kabar sukacita, memberikan perlindungan, memberikan pengampunan, memberikan kota di mana mereka boleh disertai Tuhan. Suatu hari nanti kami semua akan bersama orang-orang percaya di kota Yerusalem yang baru, menikmati persekutuan bersama Allah yang kudus. Pakai Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini, dimanapun berada, menjadi berkat di mana mereka ditempatkan. Di negara kami tahu penuh dengan pergumulan. Jangan biarkan kami hanya berteriak, kami sulit di dalam kota atau negara kami. Jadikan kami Tuhan, jadikan kami saksi-Mu. Kami berani hidup di tengah-tengah pergumulan dan begitu banyaknya tantangan. Kami terus menjadi saksi Tuhan, membawa berkat Tuhan. Membawa kabar baik Tuhan, dimanapun kami berada. Terpuji nama-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, mengunjungi kami. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Anugerah dan pengampunan terbesar dalam Yesus Kristus yang telah digantung, dihukum di atas kayu salib, memulihkan, menebus setiap kita. Kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan, yang terus menggenapkan rencana kekalnya, menyatakan anugerah demi anugerah. Kasih Allah Roh Kudus, Allah yang setia tinggal dalam hati setiap kita. Dalam keadaan apapun, Allah Roh Kudus setia memulihkan, menghibur, menguatkan, menyertai. Allah Tritunggal menyertai dari hari ini sampai kita bertemu dengan Dia. Amin. Amin. Amin.
Silakan duduk saat teduh, Tuhan memberkati.